Hai semuanya, nama saya Mutiara Oktavela Capa. Saya berasal dari Universitas Quality Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi di sekolah dasar, yaitu lingkungan. Lingkungan ialah segala sesuatu yang berada di sekitaran kita. Contohnya nih, saat kita berada di sekolah, kita berada di lingkungan sekolah. Saat kita berada di rumah, maka di sekitaran kita tuh ialah lingkungan rumah. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Abiotik ialah segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti air, tanah, iklim, udara, cahaya, dan bunyi. Sedangkan biotik yaitu segala sesuatu yang bernyawa. Contohnya manusia, hewan, serta tumbuhan. Manfaat lingkungan bagi makhluk hidup. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Contohnya, kalau tidak ada tanah, gimana bisa kita beraktivitas? Gimana kita bisa berinjak? Dan kalau tidak ada tanah, pasti sekolah-sekolah tidak akan dapat terbangun, di mana kita akan bersekolah. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai area untuk kegiatan ekonomi. Contohnya seperti lahan. Kalau ada lahan, kita bisa menanam tumbuh-tumbuhan atau menanam segala jenis buah-buahan. Nah, kalau sudah berbuah atau sudah matang, pasti kita bisa menjualnya dan kita akan mendapatkan hasil atau uang yang banyak. Nah, yang ketiga, oksigen dapat dimanfaatkan manusia untuk memperlancar sistem pernapasan. Itu seperti abiotik tadi, yaitu udara. Udara dapat kita hirup, jadi kita bisa dapat bernapas dengan lancar. Yang keempat, sebagai sumber energi dan nutrisi bagi tubuh manusia. Contohnya seperti buah-buah tadi yang kita tanam tadi, kan kalau kita makan itu bisa menyehatkan kita. Seperti tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran, jika tidak ada sayur-sayuran, kita tidak akan bisa hidup sehat. Yang kelima, dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari seperti mineral, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Yang keenam, air merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki peran vital. Air memiliki peran yang penting. Jika tidak ada air, kita tidak akan bisa mandi, tidak akan bisa minum, dan masih banyak lagi kebutuhan kita yang memerlukan air. Tujuan pemanfaatan lingkungan antara lain, yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Yang kedua, sikap dan perilaku melindungi serta membina lingkungan hidup. Dan yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Faktor penyebab perubahan keseimbangan lingkungan. Yang pertama ialah faktor alami. Faktor alami yaitu banyaknya bencana alam dan terjadinya perubahan cuaca. Faktor alami ini seperti angin puting beliung, tsunami, banjir, tanah longsor, dan banyak sekali bencana-bencana alam yang disebabkan oleh cuaca yang berubah-ubah. Yang kedua ialah faktor buatan. Faktor buatan ini ialah faktor yang disebabkan oleh manusia. Contohnya menebang pohon secara liar dapat menyebabkan tanah longsor dan membuang sampah tidak pada tempatnya, dapat menyebabkan banjir serta menyebarnya penyakit di mana-mana. Cara melestarikan lingkungan. Yang pertama, mencegah kerusakan hutan. Yang kedua, mencegah pencemaran. Dan yang ketiga, pengelolaan limbah. Hubungan manusia dengan lingkungan. Antara manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat.
Manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana manusia itu berada. Lingkungan hidup mencakup keadaan yang luas. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai lingkungan. Sampai jumpa kembali.